Shalom jemaat sekalian, apa kabar hari ini? Kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Masa Prapaskah 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur kalau saat ini kami masih diberi kesempatan untuk hidup. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Ya Roh Kudus, tolong bukakan hati kami, agar jangan kami hanya mendengar saja, namun kami dapat taat dan bisa melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan tema tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, yang diambil dari bagian firman Tuhan, yaitu dari Lukas 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Seorang ibu kaya raya mengaku menyesal pernah menolak dan memperlakukan menantunya dengan kasar. Menantunya itu semula pembantu rumah tangga, sehingga sang ibu sangat keberatan ketika anaknya memohon izin untuk menikahinya. Penyesalan terjadi setelah belasan tahun berlalu, dan ia merasakan kasih menantu itu. Setiap kali kesusahan menimpanya, si menantu datang menemani, menghibur dan mendukungnya. Menantu itu jugalah yang setia merawatnya kala ia sakit. Pernahkah kita merasa lebih suci atau lebih rohani dari orang lain? Kristus tidak mengajari kita untuk membeda-bedakan sesama manusia sebagaimana dunia membentuk strata sosial. Sebaliknya Kristus memerintahkan para murid agar menerima setiap orang sebagai saudara, mengampuni setiap orang yang bersalah, dan mengasihi sesama tanpa melihat latar belakang mereka. Alih-alih merasa diri paling benar atau suci, jauh lebih mulia jika kita menempatkan diri sebagai hamba yang menyediakan hati untuk selalu tunduk pada kehendak Bapa. Di dalam narasi perumpamaan ini, ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Peristiwa puncaknya adalah mereka berdoa dengan cara dan isi doa yang sangat bertolak belakang. Peristiwa akhirnya adalah salah satu di antara mereka, yakni pemungut cukai yang dibenarkan oleh Allah, sedangkan orang Farisi tidak. Kita bisa melihat dua karakter yang kontras ketika seseorang di hadapan Allah. Yang satu membanggakan atau meninggikan diri dan perbuatannya di hadapan Allah, sedangkan yang satu lagi merendahkan diri di hadapan Allah karena penyesalan atas perbuatannya. Yang meninggikan diri tidak dibenarkan Allah, sedangkan yang merendahkan diri justru dibenarkan Allah. Kalau kita melihat, memang isi doa orang Farisi kelihatan lebih baik dan saleh karena dia bukan orang jahat dan dia taat beragama. Namun mengapa orang seperti ini tidak dibenarkan Allah? Jawabannya bukan karena isi doanya tersebut, melainkan sikap atau karakternya di hadapan Allah, yakni meninggikan dirinya di hadapan Allah. Dan tidak heran akibatnya dia juga memandang rendah semua orang yang tidak sama seperti dirinya. Ini merupakan karakter kesombongan di hadapan Allah, sehingga mau menjadi seperti Allah. Karakter kesombongan orang Farisi di hadapan Allah inilah yang tidak dibenarkan oleh Allah. Karena hal ini sama seperti karakter iblis yang akan membuat orang itu dipakai oleh iblis sehingga dia tidak bisa melihat pelanggaran atau dosanya sendiri, melainkan memandang rendah semua orang dan meninggikan dirinya sendiri. Sebaliknya kalau kita melihat isi doa si pemungut cukai mencerminkan orang yang sedang meratapi atau menyesali akan dosanya sendiri, dan dengan kerendahan hatinya dia berdiri jauh-jauh dari orang Farisi itu. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit,
melainkan ia memukul dirinya sendiri, mengakui perbuatan dosanya di hadapan Allah. Namun mengapa si pemungut ini yang dibenarkan oleh Allah? Jawabnya bukan karena isi doanya bahwa dia orang berdosa, melainkan sikap atau karakternya di hadapan Allah, yakni merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh. Rasa penyesalan dan kerendahan hati tadi, ini merupakan karakter yang dibenarkan oleh Allah ketika kita berhadapan dengan Allah. Jika tadi kesombongan di hadapan Allah merupakan karakter iblis, maka merendahkan diri di hadapan Allah merupakan karakter Tuhan Yesus. Di sini kita bisa memahami bahwa sikap kerendahan hati di hadapan Allah seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus akan melahirkan sikap ketaatan kepada Allah. Nasihat Lukas kepada jemaatnya jelas bahwa belajar dari doa orang Farisi dan pemungut cukai membawa mereka kepada kerendahan hati di hadapan Allah. Sebab Allah membenarkan orang yang demikian. Orang yang dibenarkan inilah mereka yang telah mengikuti teladan Kristus dengan menyadari dan menyesali keberdosaannya dan membutuhkan belas kasihan Allah sehingga diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah. Allah menentang orang yang congkak atau sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Sebab kecongkaan menimbulkan pemberontakan atau ketidaktaatan kepada Allah. Dan disitulah kita akan dipakai oleh iblis menjadi alat kesesatan yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Dan marilah kita seperti kata Rasul Petrus, karena itu rendahkanlah dirimu di hadapan, di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus mau mengingatkan kami agar kami selalu rendah hati di hadapan-Mu. Ya Yesus, ampuni kami kalau kami tidak sadar akan diri ini yang cenderung tinggi hati dan berlagak di hadapan-Mu. Tuhan, kasihanilah dan tariklah kami kembali, dan biarlah Roh-Mu yang kudus itu memperbarui hati kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari puasa kita dengan tetap rendah hati di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.